podcast Lentera Gen Z 89 Jakarta. By the way, para sobat Lentera Gen Z 89, kalian pasti penasaran kan kenapa sih kita kali ini membahas tentang hobi menjadi sebagai seorang penulis. Nah, jadi di first time podcast kita kali ini tuh kita mengundang alumni 89 dan yang baru saja merilis buku barunya nih. Wah, keren banget nih Kak. Oh ya Kak, sebelum kita kenalan dulu dong Kak. Kakak ini dari alumni tahun berapa dan juga sekarang sekolah di mana juga nih Kak? Kenalan dulu dong. Sebelumnya aku mau berterima kasih karena sudah diundang ke podcast ini, such a pleasure ya. Terus lama-lama mungkin aku jelasin kenalan dulu, nama aku siapa? Oke. Nama aku Gaisa Nadia Pamela, itu nama aku, terus biasa dipanggil Sasa atau Gaisa. Tapi dalam buku ini aku memilih untuk menggunakan nama pena yaitu Asna. Dan aku itu lulusan tahun 2024, baru lulus tahun ini di bulan Juni. Terus sekarang aku lagi melanjutkan ke jenjang SMA di SMA 16 Jakarta. Oh iya nih Kak. Apa sih Kak menurut kakaknya? Aku mau pengen juga nih buat kakak seputar buku ini nih Kak. Oh iya, aku kemarin juga abis baca nih bukunya menarik banget nih Kak. Aku lagi penasaran juga perjalanan kakak menulis buku ini dan juga inspirasi itu dari mana. Nah, aku mau tanya pertanyaan pertama nih Kak. Gimana nih? Ceritain dong perjalanan kakak selama menulis buku ini dan kenapa terdorong untuk menulis buku ini Kak? Oke, jadi pertama kali sebenarnya aku tuh kalau dari menulis, aku udah dari kecil, dari sebelum SD aku udah suka nulis. Cuman dulu tuh lebih ke cerpen gitu, karena kan saya baca KKPK, kamu tau gak? Ini yang tau ya. Terus aku pernah kayak, iya aku pengen deh jadi salah satu penulis KKPK gitu. Jadi aku udah nulis gitu, tapi gak pernah selesai ceritanya kan. Terus pas SMP, aku mulai nyoba-nyoba bidang lain. Aku mulai tertarik sama sastra gitu kan. Sastra kan sebenarnya gambar ya, betul aku juga suka. Kan yang di buku itu semua aku gambar juga. Iya gitu. Bagus sih Kak, gambar-gambarnya Bapak Agak abstrak gitu. tapi aku lebih suka yang ke abstrak gitu sih Kak, dia kayak punya seninya sendiri gitu. Terus kan pas 8 tuh terutama itu aku mulai belajar sastra lebih dalam lagi karena kebetulan memang muatan materi belajar kelas 8 aku tuh sastra. Situ gurunya itu Bu Mahmuda yang ya, kebetulan sekarang udah gak ngajar di 89 lagi ya sayangnya. Tapi beliau itu yang mendorong aku untuk ayo kita berkarya gitu. Kayak akhirnya aku mencoba untuk nulis karena awalnya tuh nyoba-nyoba aja bikin puisi kan. Terus kata Bu Mahmuda tuh bagus gitu, coba dikumpulin. Udah akhirnya bisa aja ngumpulin. Tapi kebetulan waktu itu aku lagi senangnya tuh tipe yang kayak puisi percintaan gitu kan. Jadi udah aku bikinnya itu semua. Jadi itu berawal dari iseng gitu, iseng bikin kata-kata itu atau misalkan iseng dari gambar-gambar atau inspirasi dari gambar-gambar itu gitu. Kalau aku lebih ke ngeliat pengalaman orang, terus aku jadiin cerita atau puisi gitu sih. Awalnya tuh aku bikin cerita, tapi terlalu puitis untuk dibilang cerita gitu kan. Jadi akhirnya ya udah puisi aja sekalian untuk kata ya terus. Oh iya tadi Kak, buku ini kenapa sih diberi nama titik koma? Kalau aku nulis kan banyak koma itu ya. Kalau ada di cerita pasti ada koma, terus lagi, kayak ada komanya. Dan ini sampai selesai aku ceritain makanya ada titik koma. Cuman sebenarnya ini judulnya gak mikir sendiri saja sih. Kamu nggak pernah cerita? Itu aku punya teman penulis juga kan dari Surabaya. Terus aku sempat waktu dia ini apa ya biar orang-orang tuh ngeliat aneh gitu apa ini, terus dia bilang coba lo jelasinnya tuh something yang kayak gak biasa gitu, lihatnya coba dari perspektif lain. Awalnya tuh sempat bingung nggak sih mau dikasih judul tuh apa atau emang udah tetep mau kasih judul tentang titik koma ini? Enggak, kalau untuk project pertama aku ini aku menyelesaikan dulu semuanya, terus baru puisi yang paling terakhir yang judulnya dari koma itu aku jadi judul. Nah kalau menurut kakak ini dari pengalaman kakak itu sempat ada hambatan nggak sih dalam menulis ini? Kalau misalkan ada, boleh dong kalau sebutin orangnya siapa sih yang membuat kakak itu termotivasi tetap untuk melanjutkan buku ini? Oke, kalau hambatan ya itu kayak yang tadi aku jelasin, aku sempat ada masalah sendiri. Jadi
writer's block, jadi nggak bisa fokus ke tulisan dulu, aku selesai masalah itu dulu. Dan kalau untuk orangnya, aku emang terinspirasi dari seseorang, cuman yang membuat aku tetap untuk nulis dan lanjutin buku itu ya bunda sih, karena beliau benar-benar support aku banget. Kayak beliau selalu bilang, Desa tuh punya banyak potensi, jangan disia-siain. Aku ada rencana untuk ceritain dia juga di buku yang baru, cuman untuk project ketiga sih, karena project kedua aku udah ada bahan lagi selesai. Oh bener lagi nih, berarti bentar lagi ada buku baru, ada buku baru lagi nih ya. Berarti ini project pertama, berarti yang kedua ini udah jadi atau masih diproduksi? Masih proses penulisan sih, nulisnya dikit lagi, tapi yang bakal lama tuh ilustrasinya, karena aku rencananya mau tiap puisi aku kasih gambar. Oh kasih gambar, boleh banget. Nah, oh ya kak, ini di buku ini tuh selama kakak menulis perasaan kakak tuh gimana sih usaha menulis itu? Cerita ini tuh puisi ini kan jadi membentuk cerita gitu ya. Aku ngerjainnya sambil jalanin cerita aku juga, jadi kayak kalau aku kesal atau merasa aku tulis langsung gitu. Jadi kakak tuh orang yang kalau misalkan emosi yang terlalu sedih itu mencurahkannya ke dalam tulisan ya? Karena aku juga buku ini selesai pas cerita aku selesai. Wah, jadi kayak pas gitu ya? Iya. Cerita udah selesai, buku itu udah selesai? Iya, jadi aku selesaikan buku ini kan cerita aku selesai gitu. Sedih. Tapi setelah diterbitkan buku ini, bangga gak sih bisa MD itu bakalan diterbitkan di banyak toko-toko buku, dan mungkin ada beberapa dari kalian pasti ada yang relate sama apa sih namanya cerita ini gitu. Ya, lumayan sih, soalnya sebenarnya awalnya tuh aku merasa kayak biasa aja kalau gitu, semua orang juga bisa nerbitin buku nggak sih? Cuman gak semua orang kuat menjalani prosesnya. Itu emang berat banget. Aku nunggu bukunya dicetak aja tuh lama banget. Kalau berapa bulan tuh? Dari 2023. 23. Iya, sampai sekarang. Berarti ini termasuk lama atau cepat? Kalau menurut aku sih termasuk lama ya, tapi nggak tahu juga sih kalau untuk lain gimana. Mungkin kalau misalnya mereka jauh lebih menarik ceritanya bakal segera jadi gitu. Rasa diterbitnya buku ini tuh kakak tuh menawarkan buku ini tuh kemana dulu? Maksudnya kayak ke teman terdekat dulu atau langsung mana ke orang tua dulu dan juga atau langsung nih ke toko bukunya? Kalau untuk pemasarannya ya dok, aku pertama kan aku dapet cetakan yang fisiknya dikasih ke penulisnya itu ada 27 eksemplar. Terus aku ngasih ke guru-guru dulu, terus ke saudara. Itu aku ngasih bukan kayak ngejualin sih, karena kan mereka udah support, terus kayak udah membimbing aku juga. Terus ya banyak deh jasa mereka sama guru-guru sama orang tua kan. Jadi belum diterbitkan ke Gramedia ya? Belum ya? Belum sih, kayak belum tentu masuk juga sih. Emang kalau masuk Gramedia itu emang ada seleksinya ya? Setahu aku sih ada ya, jadi si penerbitnya itu kan penerbit yang udah pasti connect sama Gramedia tuh ada, cuman yang penerbit aku ini enggak, jadi dia enggak pasti masuk ke toko buku sana. Jadi apa nih mempromosikannya ini apa sih namanya, untuk orang-orang terdekat aja atau itu ke toko buku, toko kecil gitu? Kayaknya sih lebih ke toko buku kecil sama orang terdekat, tapi kalau di e-commerce juga udah ada. Nah, kita harap podcast kali ini itu bermanfaat untuk para sobat IQ dan juga para pendengar di luar sana. Dan juga buat kalian yang mungkin punya isi hati, mungkin kalian bisa mencurahkannya ke dalam buku seperti Kak Gersa ini. Oke kak, tadi kita udah mau habis nih kak. Kita izin dulu ya kak. Terima kasih juga udah diundang ke sini. Mohon maaf kalau tadi agak off topiknya kebanyakan curhatnya. Nggak apa-apa kak. Oke, jangan lupa ya saksikan kita episode selanjutnya. Oh iya, buat kalian jangan lupa ya untuk baca buku Titik Koma di perpustakaan SMP 89. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk membeli buku ini, bisa kontak ke tim Glindes untuk mengakses tautan atau link dari e-commerce buku ini. Karena ini udah ada guys di toko oren. Wih, di toko oren. Jangan lupa dibeli ya guys, dan juga jangan lupa dibaca. Oke? Kalau mau minta tanda tangannya, agak sebelah ya? Gak apa sih, cuma kalau mau Boleh dong. Kapan-kapan aku main di 18 lagi. Oke, tunggu kak. Iya. Untuk kita slogan dulu gak sih kak? Boleh ya, slogannya apa tuh? Sebuah ruang untuk kita
informasi dan inspirasi. Oke? Tolong ya. Lentera Gen Z 29, sebuah ruang untuk bertukar informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.